Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikannya kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Oke, sebelum saya memasuki penjelasan tentang teknik dasar pencaksilat, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi saya sedikit mengulas tentang biodata. Nah, untuk nama bisa teman-teman lihat pendek saja. Nama saya itu cukup Herman saja, tidak pakai saja, Herman. Selanjutnya untuk NIM-nya. Nah, untuk NIM itu 501181010006. Nah, untuk tempat tanggal lahirnya itu tempatnya di Gaung, tanggalnya tanggal 7, bulannya bulan 3, tahun 1997. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, untuk tahunnya 1997. Kalau untuk di kampus dalam Penjas semester 5 mungkin, saya tidak tahu juga, kemungkinan saya yang paling tua dan yang paling kecil. Oke, kita lanjutkan saja untuk alamatnya. Untuk alamatnya, tempat tinggalnya di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung. Selanjutnya, ya untuk agama, alhamdulillah saya muslim atau Islam. Nah, untuk statusnya alhamdulillah juga belum menikah, dan insya Allah saja. Selanjutnya, untuk emailnya. Nah, untuk email tuh bisa teman-teman lihat. Selanjutnya itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, itu bisa melewat chat, lewat WA atau lewat telepon. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan. Nah, untuk pendidikan, untuk MI-nya, nah itu MI atau SD saya itu ada di kampung di Desa Teluk Kabung pada tahun 2009. Itu tamatnya. Kemudian saya melanjutkan MTS masih di kampung juga, namanya MTS Basian Desa Teluk Kabung pada tahun 2012. Nah, itu kelulusannya. Nah, selanjutnya saya melanjutkan sekolah SMA atau MAN 039 Tembilahan pada tahun 2015. Kalau untuk sekarang MAN 039 ini namanya MAN 1 Inhil. Nah, untuk selanjutnya saya kuliah di Unisi Tembilahan. Awal masuknya itu tahun 2019. Sampai sekarang masih melanjutkan kuliah semester 5. Nah, untuk riwayat pekerjaan saya itu, saya pernah menjadi instruktur komputer di OBI Komputer Tembilahan pada tahun 2017
Selanjutnya, nah untuk sistem absensi. Nah kalau misalkan sistem absensi saya, kalau untuk pemanggilan siswa itu sama kayak biasa saja, ya dipanggil namanya, ada atau tidak siswa tersebut. Nah itu untuk absensinya. Tapi untuk saya sedikit mau menjelaskan etikanya. Nah di sini etika di dalam absensinya, atau nanti untuk penilaian di nilai siswanya. Yang pertama, untuk masuk kelas saya masuk paling lambat 15 menit setelah jam pelajaran dimulai. Bagi siswa yang terlambat 15 menit boleh masuk, tapi apabila melewati 15 menit bahkan 16 menit gitu, lewat 1 menit, siswanya boleh masuk tapi absennya tidak. Itu. Nah, selanjutnya untuk keduanya, nah untuk izin atau alpa tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah jadi kalau misalkan lebih dari 3 kali untuk mengikuti UAS UTS-nya tidak bisa. Nah selanjutnya ke penilaiannya. Nah itu untuk penilaian saya ada 3 penilaian yang saya nilai. Yang pertama itu pengetahuannya, yang kedua itu kerajinan, ketiganya keaktifan di dalam kelasnya. Oke. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar pencaksilatnya. Nah sebelum saya memasuki ke teknik dasar pencaksilatnya, saya akan menjelaskan tentang pemanasan di dalam pencaksilat. Nah untuk pemanasannya, untuk modifikasinya, nah disitu saya mengambil permainan kecil pengganti pemanasannya, itu namanya penculik anak-anak. Nah untuk peraturannya, pertama permainan ini bisa menggunakan lapangan ukuran 10x10. Yang kedua, di situ 2 siswa menjadi penculik dan siswa lainnya menjadi anak. Yang ketiga itu bagi anak yang berhasil ditangkap maka ikut bergabung menjadi penculik. Selanjutnya yang keempat, situ bagi siswa yang bertugas sebagai penculik, untuk cara menangkapnya dengan berjalan kaki dan saling berpegangan tangan, tidak boleh sampai terlepas. Selanjutnya kelima di situ, sedangkan bagi siswa yang menjadi anak, maka untuk menghindari penculik harus dengan melakukan lompatan. Selanjutnya keenam, baik penculik maupun anak tidak berkenankan berlari, tidak boleh. Nah selanjutnya untuk ketujuh, bagi yang melanggar peraturan tersebut dikenai hukuman, yaitu melakukan lompatan sebanyak 5 kali. Nah itu pemanasan yang saya pilih, atau permainan kecil pengganti pemanasan yang saya pilih. Baiklah, kita memasuki ke teknik dasar pencak silat. Nah itu saya akan membahas ada 4 teknik dasar pencak silatnya. Pertama itu ada yang namanya teknik kuda-kuda, yang kedua itu ada yang namanya teknik tendangan, yang ketiga itu ada yang namanya teknik pukulan. Teknik pukulan, teknik tangkisan, tendangan, dan kuda-kuda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik kuda-kuda. Di situ ada 6 teknik kuda-kudanya. Yang pertama di situ ada namanya teknik kuda-kuda tengah.
Posisi kuda-kuda ini memanfaatkan berat badan sebagai tumpuan. Untuk melakukan kuda-kuda tengah, posisi kedua kaki terbuka dan dalam kondisi tertekuk. Nah, jadi untuk kuda-kuda tengah. Nah, selanjutnya untuk yang kedua di situ ada yang namanya kuda-kuda depan. Untuk kuda-kuda depan selanjutnya adalah yang namanya kuda-kuda depan. Berbeda dari kuda-kuda tengah yang menumpukan berat badan sebagai kuda-kuda, ini menggunakan tumpuan kaki depan. Untuk teknik ini, posisikan salah satu kaki di bagian depan telapak kaki dalam kondisi lurus mengarah ke depan, sedangkan kaki belakang memiliki posisi lurus. Selanjutnya, kuda-kuda belakang. Untuk kuda-kuda belakang, di sini dibagi menjadi dua variasi posisi. Yang pertama, posisi kaki mirip dengan kuda-kuda depan, tetapi tumpuan berat badan berada di kaki bagian belakang. Yang kedua pun menggunakan kaki bagian belakang sebagai tumpuan berat badan. Bedanya posisi tumit dari kaki tumpuan itu tegak dan setara dengan pinggul. Posisi badan juga condong ke bagian depan sambil menjinjit hingga penampakan tumit. Selanjutnya kuda-kuda samping. Untuk teknik ini, tekuk salah satu kaki di bagian depan, sedangkan kaki yang lain diposisikan lurus ke arah samping. Kuda-kuda ini banyak digunakan saat akan meluncurkan tendangan. Selanjutnya ada yang namanya kuda-kuda silang depan. Nah, untuk teknik ini, posisi kaki bertumpu pada silang kaki di bagian depan. Buat melakukan teknik kuda-kuda ini, kamu perlu menginjak kaki ke arah depan atau belakang. Selanjutnya ada yang namanya kuda-kuda silang belakang. Berlawanan dari teknik kuda-kuda silang depan, kuda-kuda silang belakang dilakukan dengan posisi salah satu kaki menyilang, sedangkan kaki yang lain menjadi tumpuan di bagian belakang. Untuk tubuh tegak saat memilih kuda-kuda ini. Tujuannya supaya kamu tetap stabil dan tidak terjengkang ke belakang. Selanjutnya, untuk tendangan. Nah, untuk tendangan ada 5 jenis tendangan di dalam pencak silat. Yang pertama adalah tendangan lurus, dapat juga disebut dengan tendangan depan. Tendangan lurus adalah tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Biasanya target dari tendangan ini adalah perut lawan atau kemaluan lawan. Tendangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Untuk melakukannya, pertama sikap kaki kuda-kuda kiri, kemudian yang kedua tendangkan kaki kanan ke depan dan hentakkan kaki sejajar dengan bahu. Yang ketiga, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Selanjutnya yang kedua itu tendangan sabit. Tendangan sabit merupakan tendangan dengan lintasan kaki yang membentuk lintasan seperti sabit. Tendangan sabit juga disebut dengan tendangan melingkar. Sasaran yang dituju dengan tendangan ini adalah perut lawan. Untuk melakukannya, pertama
sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. Kedua, tendangkan kaki ke depan, tendangkan kaki kanan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Ketiga, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Yang ketiga itu ada yang namanya tendangan T. Tendangan T adalah jenis tendangan yang posisi tubuh menyamping dan lintasan lurus ke samping. Tendangan ini memerlukan kekuatan paha dan betis. Bagian kaki yang digunakan yaitu bagian tumit dan telapak kaki. Untuk melakukannya ada 3. Pertama, sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. Tendangkan kaki kanan dari samping ke depan dan hentakkan telapak kaki. Kemudian yang ketiga, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Kemudian yang keempat, tendangan jejak. Tendangan jejak atau gejos dilakukan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin. Posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan. Untuk melakukannya, pertama, berdiri dengan satu kaki dijadikan tumpuan. Kedua, kaki diangkat setinggi mungkin dengan lutut ditekuk. Ketiga, tendangkan kaki kanan ke lawan dan hentakkan telapak kaki. Keempat, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Kelima, tendangan belakang. Tendangan belakang merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan membelakangi lawan. Sasaran tendangan ini adalah kepala dan perut lawan. Untuk melakukannya, pertama, sikap kuda-kuda depan tepat. Kedua, melangkah dengan salah satu kaki dan putar tubuh 180 derajat. Ketiga, tubuh dibungkukkan dan tumpukan kedua tangan di lantai selebar bahu. Keempat, tendangkan kaki ke belakang dengan bagian tumit atau telapak kaki dengan sasaran yang dituju. Oke, kita lanjutkan ke pukulan. Pukulan merupakan usaha yang dilakukan baik dalam menyerang ataupun bertahan dengan menggunakan lengan tangan. Ada 3 jenis pukulan. Pertama, itu ada yang namanya pukulan lurus. Sebuah pukulan yang dilakukan dengan fokus ke arah depan. Sasarannya ialah dada lawan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada kita dengan tujuan menutup arah poin sebagai bentuk pertahanan. Ketiga, pukulan tegak. Seperti halnya pukulan lurus, jenis pukulan ini mempunyai sasaran yaitu bahu. Biasanya pukulan ini dilakukan ketika pesilat saling berhadapan dalam kondisi bahu lawan yang terbuka. Ketiga, yaitu pukulan bandul. Pukulan bandul, jika memakai bahasa modern, pukulan ini dikenal dengan uppercut, yaitu satu mengayunkan tangan ke arah ulu hati lawan dan tangan yang lain menutup celah serangan lawan di dada kita.
Selanjutnya tangkisan. Tangkisan adalah pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan yang dilancarkan lawan. Tangkisan bertujuan langsung untuk hal seperti serangan dari lintasan dan membendung atau menahan serangan lawan jika terpaksa. Ada beberapa tangkisan. Yang pertama itu adalah tangkisan dalam. Nah, untuk melakukan tangkisan dalam, pertama sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, ketiga tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sejajar bahu, keempat posisi tubuh seimbang. Kedua adalah yang namanya tangkisan luar. Cara melakukannya, pertama sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, ketiga tarik salah satu tangan dari dalam ke depan keluar sejajar bahu, keempat posisi tubuh seimbang. Selanjutnya tangkisan atas. Nah, cara melakukannya, pertama sikap kuda-kuda depan, kedua tangan bersiap di depan, ketiga tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga kepala terlindung dari serangan, keempat posisi tubuh seimbang. 4. Tangkisan bawah. Nah, untuk cara melakukannya, pertama sikap kuda-kuda tengah, kedua tangan bersiap di depan, tarik salah satu tangan dari atas ke bawah, keempat posisi tubuh seimbang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.